Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian. Pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai babul ikhlas, keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan padahal mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ikhlas, ulama menjelaskan menjadi syarat sah ibadah. Ulama juga menjelaskan ikhlas adalah syarat diterimanya satu ibadah. Tanpa keikhlasan maka ibadah kita mungkin sah menurut syariat, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mahmud bin Labid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Satu hal yang sangat aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Sahabat-sahabat Nabi bertanya, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil? Kata Nabi SAW, syirik kecil adalah riya. Ulama menjelaskan definisi riya, melakukan satu ibadah dan mempertontonkannya kepada manusia, mengharapkan pujian, sanjungan, balasan dari manusia. Sehingga orang-orang yang tidak ikhlas, atau dengan kata lain orang-orang yang berbuat riya, maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada orang-orang tersebut untuk mengambil pahalanya dari orang-orang yang mereka pernah pertontonkan amal ibadahnya semasa di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari orang-orang yang beramal menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan riya. Dan riya ini termasuk syirik kecil. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala pernah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Kabair bahwa syirik kecil itu termasuk dosa besar. Sehingga jamaah sekalian, hendaklah kita membenahi hati bagaimana di dalam setiap amal, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, dalam keadaan beramai-ramai seperti sholat berjamaah, tarawih dan lainnya, ataupun dalam keadaan bersendirian, kita bermunajat malam hari, tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sedekah yang sembunyi-sembunyi. Semua cakupan amal tersebut kita laksanakan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu adalah dengan membenahi hati, bagaimana kita bisa meluruskan niat. Semata-mata kita melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang bernama Dhunnun al-Misri, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Dikatakan, tarkul amal li ajli nasi riya, wal amalu li ajli nasi syirk, wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan satu amal kebaikan karena manusia, itu dikatakan riya. Kita mau masukkan uang ke kotak amal, ada teman yang lihat, yang kita masukkan itu jumlahnya besar. Karena takut dibilang teman sok soleh atau dermawan sedekah, maka kita tinggalkan amal tersebut, diganti dengan pati murah, atau tidak jadi bersedekah karena takut dibilang manusia riya. Maka itu hakikatnya adalah riya. Karena amal yang kita lakukan, baik dipandang orang ataupun tidak,
mesti niatnya karena Allah Ta'ala. Dan beramal karena manusia, bersedekah karena ingin dipuji, sholat ke masjid karena ingin dianggap rajin, kemudian hadir ke majelis ilmu karena ingin dibilang ustadz ataupun lainnya, menuntut ilmu agama karena ingin dibilang ulama, maka beramal karena manusia itu disebut dengan syirik kecil. Sehingga ikhlas adalah kita menempatkan posisi diri di antara keduanya. Meninggalkan satu amal ya bukan karena manusia, beramal ya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ada derajat ikhlas, ulama membagi ke atas 3 bagian. Yang pertama, ikhlasul awam. Seseorang dia melakukan satu ibadah karena Allah Ta'ala, tapi pada sisi yang lain mengharapkan agar dunianya terperbaiki. Kan ada orang yang sedekah biar rizkinya bertambah. Orang yang sholat duha di antara maksudnya adalah agar dilancarkan urusan-urusannya. Maka ini termasuk ikhlas tetapi kategori kelas ekonomi. Yang kedua adalah ikhlasul khawas, melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi pada sisi yang lain dia mengharapkan ganjaran akhirat. Kenapa menjaga sholat 5 waktu? Karena dia masuk ke dalam surga. Kenapa taat perintah Allah? Agar bisa mendapatkan janji-janji Allah beserta kenikmatannya. Kenapa tidak bermaksiat? Kenapa tidak mengambil yang haram? Kenapa tidak minum minuman keras? Karena takut atas hukuman dan azab Allah Ta'ala. Maka ini tingkatan ikhlas yang menengah. Apabila kita sudah bisa meninggalkan keinginan dunia dengan melakukan satu amal ibadah dan diganti kepada keinginan-keinginan akhirat, dan kita termasuk di dalamnya. Kita taat kepada Allah karena kita menginginkan ganjaran surga beserta kenikmatannya, dan itu hal yang wajar dan bukan termasuk riya, karena demi memotivasi kita untuk semangat beribadah. Seperti halnya orang kerja, kalau lembur ada tambahan gaji sekian, kemudian kalau kerjanya berprestasi naik jabatan sekian, kemudian kalau kerjanya baik dan benar sesuai perintah atasan maka nanti dapat bonus sekian. Akhirnya orang bekerja termotivasi karena ada tambahan bonus dan semisalnya. Nah, begitu juga kita termotivasi agar bagaimana memaksimalkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala minimal pada posisi ikhlas yang menengah ini. Kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah dan kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlasul khawasil khawas. Di sini puncak keikhlasan yang paling tinggi adalah seseorang dia beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel dunia ataupun akhirat. Kenapa sholat? Ya karena Allah. Kenapa zakat? Ya karena Allah. Kenapa tidak mau mengambil yang haram? Ya takut karena Allah. Tanpa ada embel-embel keduniaan yang dia ingin dapatkan ataupun masalah akhirat yang ingin dia raih pahalanya. Apabila seorang hamba telah mengetahui kewajiban dirinya bahwa ini hak saya yang mesti saya tunaikan kepada Allah Ta'ala, apapun yang Allah Ta'ala berikan terserah, tidak penting, yang penting saya menunaikan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk puncak keikhlasan tertinggi. Orang yang mengharapkan dari amal ibadahnya ganjaran-ganjaran dunia, Allah Subhanahu wa taala bisa mempercepat kebaikan-kebaikan dunianya. Tetapi belum tentu dari hal tersebut nanti Allah taala akan balas dengan ganjaran di akhirat. Di mana dunia ini adalah hal yang fana, permainan dan senda gurau semata. Sedangkan kita taat kepada Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah adalah untuk satu hal yang abadi. Maka jangan sampai kita hanya menukarnya dengan keduniaan yang bersifat fana. Kemudian jamaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi yang datang dan berkata, "Ya Rasulullah,
inni a'malul amal fa'asirru. Saya melakukan satu amal kebaikan, kemudian saya sembunyikan. Kemudian akhirnya sudah disembunyikan, diketahui juga oleh orang lain. Lantas apakah bagi saya mendapatkan pahala? Karena sebab amal saya diketahui orang lain, saya terasa bangga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Laka fihi ajran. Engkau mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala telah berusaha menyembunyikan kebaikannya, dan yang kedua, sebab kebaikan tersebut diketahui orang lain, akhirnya kebaikan itu memotivasi orang lain untuk berbuat dengan hal yang sama, dan dia bangga bisa memberikan motivasi kebaikan dan menyemangati orang lain. Maka di situ terletak dua pahala. Bagaimana jamaah sekalian kita bisa mencapai kepada derajat mukhlis, orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu sifatnya kata para ulama, alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Dia bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kita sadar bahwa terlalu banyak dosa yang kita lakukan, terlalu banyak kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi banyak dosa dan kesalahan tersebut kita usahakan untuk menutupnya dengan rapat minimal, agar yang sudah-sudah tidak diketahui orang lain. Sisanya kita bertobat kepada Allah dan banyak melakukan amal soleh. Kalaulah keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kita kerjakan saja kita enggan, kita benci untuk diketahui orang lain, bagaimana itu bisa kita aplikasikan di dalam kebaikan yang kita perbuat? Istilahnya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui, apalagi orang lain. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan hanya menyertakan dengan hamba Allah, tanpa harus diri kita terekspos. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka kita termasuk tanda-tanda orang yang ikhlas. Masyaallah rahimahullah. Dan di sini seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah memberikan tanda-tanda orang yang riya di dalam amalnya atau yang tidak ikhlas di dalam amalnya. Apa kata beliau? Lil mura'i arba'u alamah. Tanda-tanda orang yang mempertontonkan amalnya itu ada 4. Yang pertama, yaksulu idza kana wahda. Kalau sendirian malas dia beramal. Yang kedua, wa yaksulu idza kana ma'an nas. Kalau rame-rame semangat beramal. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza uthniya alaih. Kalau dipuji amalnya bertambah. Pak, masa sedekahnya cuma sekian, tambah dong. Bapak kan gajinya besar, orang hebat, dipuji, maka ditambah. Yalah, saya tambah. Sebab senang dipuji. Dan ini nauzubillah menjadi fitnah bagi manusia. Dan yang keempat, wayang usul idza dumma bih. Kalau dicela, kalau tidak dipuji atau tidak direspon kebaikannya, maka akan berkurang. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, 4 hal ini mesti kita waspadai ketika beramal. Jangan sampai keikhlasan terkikis hanya sebab pujian manusia ataupun karena tidak dianggap manusia kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Maka walaupun seluruh dunia ini benci kepada kita manusia-manusianya, tetapi asalkan Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada kita, maka kita mendapatkan dunia dan akhirat. Dan kebalikannya, kalaulah barometer takaran seorang hamba Allah, dia hidup di dunia atas dasar kecintaan manusia, seandainya semua manusia itu cinta suka kepadanya, tapi Allah Ta'ala benci dengannya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, walaupun seakan-akan zahirnya, kasat matanya, dia mempunyai dunia beserta isinya. Karena ketika seseorang kehilangan Allah, ketika seseorang kehilangan ridha Allah, maka dia kehilangan dunia dan akhirat. Jadi apa manfaat dunia ini? Sedangkan kalau kita lihat
orang-orang terdahulu yang jauh kekuasaannya lebih hebat, seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, mempunyai ratusan ribu bala tentara. Kemudian ada yang bernama Qarun, hartanya luar biasa tidak terhingga. Bahkan setiap tahunnya di Mesir, Qarun itu punya display harta pribadi yang dia keluarkan untuk menjadi pameran harta Qarun. Sehingga orang-orang dari dalam negeri dan luar negeri datang untuk apa? Melihat pameran harta Qarun. Tetapi semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandangnya dengan arti apapun. Bahkan Allah Ta'ala hinakan mereka sebab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking hinanya Fir'aun, saking hinanya Qarun, orang hari ini senakal apapun gak ada yang ngasih nama anaknya Fir'aun. Ada gak nama anak orang Qarun? Gak ada. Kenapa? Karena namanya saja sudah hina, apalagi orangnya. Maka jasadnya Fir'aun itu tidak tertelan bumi karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah seorang ulama bernama Hamid Al-Nifaf. Beliau memberikan pesan kepada kita, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kehancuran seorang hamba, maka hamba tersebut akan diuji dengan 3 hal. Yang pertama, dia dikaruniai ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dia diberikan rizki pemahaman agama tetapi tidak bisa memuliakan para alim ulama. Maka na'udzubillah, ini membuat kita akan semakin jauh dengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan dia, diberikan teman-teman yang soleh. Ada teman yang sering ngajak pengajian, ada teman yang ngajak untuk tabligh akbar, semangatin untuk naik haji karena kita sudah mampu, semangatin kita untuk umrah karena itu wajib yang pertama kalinya kalau mampu. Tapi dikaruniai teman-teman yang soleh tidak bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari mereka, tetap saja memilih kepada teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang jahat, meninggalkan teman-teman yang soleh. Ataupun teman yang soleh itu hanya sekedar lewat, tetapi kebaikan dari mereka tidak berpengaruh kepada diri kita. Dan yang ketiga adalah orang tersebut dikaruniai kemampuan untuk taat kepada Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan-ketaatan, sholat 5 waktu on time, sedekah paling terdepan, tahajud tidak tinggal, duha senantiasa dijaga. Tetapi di dirinya dihilangkan sifat keikhlasan. Jadi amal-amal yang dia buat tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ikhlas ini juga kita terapkan di dalam ketika kita bekerja, mencari rezeki ataupun mencari nafkah. Yang tidak lain, apabila kita niatkan mencari nafkah, bekerja itu adalah ibadah, kemudian kita ikhlas dengan ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan, maka seberat apapun pekerjaan terasa ringan karena kita nikmat melaksanakannya, nyaman mengerjakannya, sebab kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam beribadah kepada Allah, baik itu nampaknya bekerja, aktivitas keduniaan, apabila kita niatkan dengan ibadah tadi dengan ikhlas, maka kecil kemungkinan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga mendidik keluarga, mendidik anak dengan keikhlasan yang tingkat tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi menguji kita kepada ketidaktaatan, baik itu dari istri ataupun anak ataupun keluarga. Sehingga apabila kita mendidik mereka bukan karena Allah, tidak ikhlas, maka kita akan merasa bosan di satu sisi, satu keadaan untuk menasehati mereka,
mengingati mereka agar senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Kewajiban kita sebagai laki-laki pemimpin rumah tangga adalah bagaimana menjadikan mereka orang-orang yang terbaik semaksimal mungkin, yaitu orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah. Allah Ta'ala hanya menuntut kita ikhtiar, usaha, agar senantiasa tidak bosan dalam taat, tidak bosan dalam saling satu sama lain menasihati. Tetapi hasil itu kita serahkan kepada Allah, karena petunjuk hidayah berada di tangan Allah Ta'ala, bukan kita yang memberikan. Mudah-mudahan dengan adanya demikian, keikhlasan kita betul-betul diperbaiki, niat kita senantiasa diluruskan. Insyaallah pembahasan niat akan bersambung pada pekan depan, bagaimana tata cara kita niat di dalam ibadah dan beserta meluruskan niat dalam setiap keadaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan dari jamaah hadirin wal hadirat, dipersilakan. Kadang-kadang ada orang yang nanya, ketika kita diberikan kebaikan, diberikan makanan ataupun yang lain, orang itu nanya, ikhlas nggak nih? Maka nggak perlu ditanya keikhlasan tersebut, sehingga yang memberi dia ngomong, saya ikhlas kok. Karena keikhlasan itu tempatnya di dalam hati, bukan dengan perkataan. Ketika seseorang itu telah memberi dan melakukan, itu salah satu tanda keikhlasan. Keikhlasan yang kita bahas hari ini adalah untuk barometer diri pribadi. Bagaimana kita mengecek diri kita termasuk yang ikhlas atau belum, atau masih setengah keikhlasannya. Bukan untuk memvonis orang lain sehingga kita cepat mengatakan dia tidak ikhlas, dia riak dan lain sebagainya, hanya dengan postingan-postingan atau hal-hal yang nampak saja. Contoh, hari ini ada orang yang update kebaikannya di media sosial ataupun melakukan satu ketaatan terus di-upload di internet. Apakah itu menunjukkan dia tidak ikhlas? Belum tentu. Karena keikhlasan itu bergantung dengan niat. Kita tidak bisa langsung menghakimi dia tidak ikhlas, dia riak. Ada pertanyaan, Mbak? Iya. Misal kita menyalahgunakan wewenang misalnya ya, kita mendapatkan sesuatu, orang tersebut tidak ikhlas misalnya gitu, karena dia terpaksa mengerjakan itu, kita punya wewenang gitu, maksudnya gimana itu Ustaz? Apakah dia tidak ikhlas salah tapi dia harus melakukan atau gimana? Ulama berkata, qulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Apa yang telah diputuskan dalam satu pekerjaan, perintah-perintahnya, walaupun orang lain menerimanya tidak ikhlas, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita jalani. Dan orang yang memberikan keputusan tidak boleh menarik keputusan tersebut lantaran tidak enak dengan orang lain. Jadi kalau bahasanya ini nggak enak, nanti lama-lama kita bisa melanggar syariat Allah. Nggak enak lah, teman-teman pada minum, saya nggak minum, sesekali lah minum, kan cuma sesekali, tahun baru aja. Akhirnya keterusan. Nggak enak lah, saya mutusin ini kayaknya terlalu kejam. Akhirnya saya tanda tangan juga lah untuk melegalin maksiat itu, kan maksiat kecil-kecilan aja, karena berdasarkan ketidakenakan. Meskipun yang kita putuskan itu orang lain membenci atau orang lain tidak ikhlas, seakan-akan tidak adil, tapi yang kita putuskan itu adalah sesuai SOP, baik dari pekerjaan atau tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tetap jalani. Sehingga zaman ini jamaah sekalian rahimahullah, memegang syariat agama, menghidupkan sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api, sulit, susah. Banyak orang-orang yang karena tidak enak tersebut akhirnya dia menentang perintah Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, menghapuskan sunnah-sunnah Nabi. Ada yang lain, Pak?
Baik, alhamdulillah jamaah sekalian, sudah 30 menit kita kajian pada sesi yang kedua pertemuan hari Senin ba'da zuhur ini mengenai keikhlasan. Adapun sebaiknya ilmu adalah kita tunaikan haknya, dipelajari, diamalkan dan disampaikan. Dan ilmu yang terbaik bukan terbaik penyampaiannya, tetapi bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat secara maksimal di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terapkan dan sesudahnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang bertambah. Sebab bertambahnya ilmu kita, maka juga kita hendaknya bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan senantiasa kita menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian, hadirin wal hadirat. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Kesempurnaan majelis kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.